Shalom Bapak Ibu, Shalom. saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Tanpa kita sadari kita sudah ada di minggu ketiga, di bulan yang terakhir. Kita sudah ada di penghujung tahun. Betapa luar biasanya Tuhan kita, luar biasanya penyertaan Tuhan atas hidup kita. Seberapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Kita lambaikan tangan kita, kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita, semangat segala pujian, syukur, hormat kita kepada Tuhan. Oh Rabatakaya Sena Manabaya Sikara Lamaya Sena.
terpujilah namamu Tuhan. Menaikkan segala puji dan hormat syukur. Haleluya. Amin. Oh, lambaikan tangan Bapak Ibu. Ada sukacita di hati kita. Berapa banyak kita bersukacita pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Kita masuk gerbangnya dengan hati yang penuh bersyukur. Oh, haleluya. Kita memuji Tuhan kita dengan sukacita. Damai sejahtera di hati kita. Mari masuk gerbangnya. Katakan hati bersyukur.
siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Dan hati kita selalu tertuju terarah kepada Tuhan. Karena dia sumber kekuatan kita. Sekalipun hari ini kita ada dalam lembah kekeraman, tapi pernyataannya selalu sempurna di dalam hidup kita. Dialah juru selamat kita, penolong kita, Allah yang kita sembah dan kita tinggi. Saya bagikan renungan kebenaran firman tentang hati seperti
seperti Maria. Nah itu ya, seperti lagunya apa? Seperti Maria mengurangimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat menemukan kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Lagunya seperti Maria melayani Tuhan long time, setiap waktu. Bagaimana kita melihat Maria adalah satu hal gambaran wanita yang punya ketaatan. Tapi arti kata Maria dalam bahasa Ibrani tentang pemberontakan. Nah ini dia. Ya, ada bangga orang punya nama Maria katanya, yang selalu duduk di bawah kaki Tuhan. Tapi pengertian arti nama adalah tentang pemberontakan. Nah ini dia. Karena kita tidak memahami arti kata, satu makna kata-kata. Makanya kita lihat ya di Google supaya jangan sampai salah memberi satu nama. Nah, Maria adalah di sini dikatakan apa? Seorang yang spesial di mata Tuhan. Karena Maria adalah seorang ibu dari Tuhan Yesus, ya, yang mempunyai satu integritas yang benar-benar sudah teruji. Makanya Maria dipercayakan Tuhan untuk menghadirkan Mesias ke muka bumi. Nah, kalau kita melihat perjalanan Maria adalah perjalanan yang gak mudah dan gampang. Dia seorang wanita yang benar-benar masih murni. Tapi Tuhan pakai Maria dengan cara Tuhan yang dia mau. Makanya di situ malaikat Tuhan menjumpai Maria. Nah, berarti kan ada reaksi yang spesial bagaimana Maria dijumpai oleh malaikat. Ada malaikat pendamping kita masing-masing, ada dua, ya, kiri dan kanan. Ada malaikat untuk berperang, Gabriel. Ada malaikat untuk menyampaikan isi hati Tuhan, ya toh? Namanya Gabriel. Peperangan namanya apa? Mikael. Ada serafim dan kerubin. Makanya saya tahu pada waktu pasti Maria tidak mengalami satu hal, kegoncangan jiwanya. Tapi Maria tahu bahwa ada apa Tuhan akan menyampaikan segala sesuatu dalam hidupnya, ya. Makanya di saat Maria dijumpai oleh malaikat, kata Maria 1:47, ya. Kita melihat di Lukas 1 firman Tuhan katakan 46 dan 47. Di sini firman Tuhan dikatakan apa ini? Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Tuhan juru selamatku. Di sini tentang nyanyian pujian Maria berikutnya, ya. Makanya di sini dikatakan apa? Maria memuliakan Tuhan dan hatinya bergembira. Jadi kalau orang yang sudah memuliakan Tuhan, kalau hatinya tidak gembira, kalau mukanya wajahnya pas-pasan, something wrong. Ya, makanya orang bisa menilai raut wajahmu itu seperti apa. Raut wajahmu the best, pasti kamu tidak akan menemukan sesuatu hal yang aneh-aneh, gitu ya. Makanya di sini juga dikatakan Maria dalam perjalanannya sebagai ibu Yesus, kita melihat keteladanan Maria yang akan ditampilkan. Yang pertama dalam perjalanan Maria tentang apa? Kekudusan, ya. Yang kedua di sini bicara tentang keberanian. Ketiga tentang kesederhanaan. Yang keempat tentang ketaatan. Kelima tentang kerendahan hatian. Nah, kita melihat kesetiaan yang keenam, ya. Yang ketujuh tentang pengharapan. Nah, yang pertama kita bisa melihat tentang kekudusan, ya.
Lukas 1 ayat 27. Firman Tuhan katakan begini. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yesus, seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu namanya apa? Maria. Tuhan melihat Maria sebagai perempuan yang bisa menjaga kesucian hidup dan moral yang didasari pada rasa takut akan Tuhan. Hari-hari ini bagaimana sikap kita untuk kita bisa melihat tentang kehidupan kita hari-hari yang ke depan. Tuhan akan bawa sesuatu hal yang membuat sesuatu yang berbeda dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya, kalau mau kita lihat di era-era yang benar-benar canggih, wanita-wanita sekarang dia bilang begini, tanpa ada kiss, tanpa ada hubungan seks kita tidak sempurna, salah. Ya, wanita-wanita sekarang adalah yang pertama tadi tentang kekudusannya belum tentu bisa, dia bisa menjagai. Tapi kalau melihat di zaman era sekarang ini bisa dihitung dengan jari ya, untuk menjaga satu hal kekudusan. Saya sendiri juga kadang berkata di atas ponakan saya, di atas anak-anak muda yang saya jumpai, jangan ada ya kita berpacaran melanggar dari setiap apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Makanya Tuhan melihat Maria sebagai perempuan yang bisa mempunyai satu integritas yang benar di hadapan Tuhan. Dengan firman Tuhan seorang muda dapat menjaga kemurnian dan kekudusan hidupnya. Mazmur katakan, ya. Yang kedua tentang hal kesederhanaan. Pertama Maria menjaga kekudusan. Yang kedua tentang kesederhanaannya. Lukas 1 ayat 28 dan 33. Ya. Nah di sini dikatakan apa? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan ia akan disebut anak Tuhan yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan." Dalam kesederhanaan Maria, ya, malaikat berkata, "Hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan mengasihi engkau." Itu adalah sapaan yang pasti Maria pada saat itu suka sekali, ya, karena dikatakan apa? Salam yang benar-benar yang tidak pernah Maria alami di saat dia berhadapan dengan malaikat. Makanya di sini di ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Maria cuma berkata begini, apakah arti salam? Di saat kita kadang berjumpa dengan Tuhan atau dengan Roh Kudus berbicara, kita tidak minta satu hal, apa pengertian dan pemahaman, ya. Kalau kita mau lihat lagi kisahnya, di sini dikatakan apa? Malaikat berkata gini, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia daripada Tuhan." Untuk Maria untuk bisa memperoleh kasih karunia yang daripada Tuhan, itu adalah satu pilihan yang Tuhan sudah kasih dalam setiap hidupnya. Makanya di sini juga firman Tuhan juga dikatakan begini, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Di ayat 33, janji Tuhan untuk disampaikan di atas Maria. Yang ketiga adalah tentang keberaniannya. Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ya, karena keberaniannya Maria bertanya kepada malaikat. Tapi di sini Maria sadar akan adanya hukum rajam jika dirinya tidak diketahui telah hamil sebelum menikah. Di zaman itu adalah zaman yang tabu, ya, zaman yang benar-benar gak mudah karena hukum rajam pasti ada. Jadi kalau mau dibilang, kalau tangan kananmu berbuat salah, tangan kirimu pun juga dipotong, ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, di sini kita melihat Maria bersedia menanggung resiko apapun
di saat ya kan ditinggalkan Yusuf. Biasanya kalau percintaan dunia suka sama suka, betul kan? Lakukan hubungan badan. Tapi setelah terjadi buah ilahi daripada benih dari Tuhan, biasanya laki-laki meninggalkan, betul kan? Yang menderita siapa? Istrinya, perempuannya. Di situ Maria punya satu hal keberanian. Keberanian Maria ini benar, itu karena dari Roh Kudus. Tapi karena keberanian kita, eksiden dulu sebelum ada pernikahan. Wah, itu satu hal yang the best. Saya ada dengar kesaksian kemarin. Itu bagi saya menyentuh, ya. Ini sedikit gambaran perempuan di akhir-akhir zaman ini nih, aneh-aneh. Mama papanya orang baik-baik. Nggak tahu karena apa ini anak balas dendam kali ya sama orang tuanya. Terus orang tua ini berkata begini, dosa apa ya sampai sekian anakku kok begini terus hidupnya. Saya bilang begini, nggak ada dosanya bu. Hidup itu adalah pilihan. Yang anak pertama gagal, anak ketiga gagal, apalagi anak yang keempat lebih parah. Hamil, nggak ada yang tahu. Tapi di saat itu saya tahu cerita waktu dia dirawat. Karena wanita hamil itu kelihatan dari perubahan minggu. Betul. Saya ada curiga waktu dirawat. Kenapa ini pinggulnya gede? Maaf ya, payudaranya juga gede. Saya bilang gini, ini pasti ada sesuatu hal. Tapi dokter kok lucu, dirawat berapa hari tidak bisa dideteksi sakitnya apa. Ini kamu yang sudah punya anak, kamu juga tuh yang alami punya anak. Kamu waktu hamil ketahuan gak deteksinya kamu hamil? Karena apa? Kamu cek. Udah canggih toh. Ini saya nggak ngerti. Anak ini juga kok yang nggak ngomong tentang kalau dia tuh hamil. Ya, rumah sakitnya termasuk elit di kota ini. Ruangannya PIP, ya kan, karena anak orang berada. Singkat cerita, kemarin beberapa hari lalu kita ngobrol-ngobrol, dia bilang, bu, ini anak sudah lahir. Tuh, anak siapa? Siapa gitu kan? Yang anaknya ini. Loh, kok bisa? Kapan itu pernikahannya? Tidak ada pernikahan. Ternyata laki-laki itu suka meniduri perempuan sampai punya keturunan, ntar ditinggalin. Punya lagi perempuan, nanti ditinggalin. Tapi kalau di era yang sekarang adalah era suka sama suka. Betul gak? Kamu suka sama saya, serahkan tubuhmu. Nah ini, kalau Yesus kan tidak akan menyerahkan tubuhnya buat apa? Dosa kita manusia. Tapi saya lihat di sini, perempuan ini kok bisa sampai melahirkan. Sementara dia punya istri, sementara dia punya anak 3 yang ganteng-ganteng. Saya bilang, waduh dahsyat ya. Kok gak bisa hati nurani yang ditaruh. Sementara laki-laki dia tidak punya pekerjaan, hidup karena kemurahan mertua indahnya. Ya, makanya kadang saya bilang begini, keputusan mengikut Tuhan itu adalah pilihan. Keputusan menjaga kekudusan itu gak mudah dan gak gampang. Ya, saya sendiri, saya nggak bisa katakan kalau diri saya nggak kudus. Ya, di saat titik tertentu pasti kita punya keinginan. Itu wajar, tapi jangan sampai dibuai. Makanya kalau kita lihat keberanian daripada Maria, itu keberanian yang benar. Karena dia melahirkan seorang benih ilahi, bukan melahirkan benih kekonyolan karena suka sama suka yang tadi. Nih yang punya anak-anak perempuan perlu jaga, ya. Kasih dari kebenaran dari kecilnya bahwa jaga kekudusan. Berkat pernikahan adalah di dalam hal jaga kekudusan. Sampai masuk ke pelaminan pasti berkat Tuhan luar biasa. Ya, kalau dilihat tentang ketaatan Maria, Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dengan satu hal ketaatan, Maria juga berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Ya kan? Walaupun resiko yang Maria akan ambil bukan resiko yang biasa, resiko yang bayar harganya luar biasa.
Kita melihat ketaatan melampaui batas pikiran Maria, mengesampingkan semua kepentingan pribadinya dan tujuan hidupnya, dan menyerahkan hidupnya pada rencana dan kehendak Tuhan. Itu yang benar. Kita melihat lagi yang kelima tentang kerendahan hati seorang Maria. Lukas 1:48 dan 49. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ya, bagaimana Maria punya satu sikap kerendahan hati ya, untuk dia bisa melihat bahwa keturunannya adalah yang benar-benar dipilih Tuhan, keturunannya yang akan membawa dampak yang besar. Makanya di sini dibutuhkan kerendahan hati untuk seseorang dapat diperbaharui sesuai kehendak rencana Tuhan. Kalau saya pada waktu itu dibilang begitu, saya juga kaget. Lu apa kata dunia? Ini dia. Apa kata orang? Ya, kalau kita ini hamil, ya toh, tanpa ada sebab, tanpa ada ya membuat satu hal hubungan. Nah, di sini kita lihat aja, ya, kita juga di dalam dunia ini ada orang yang hamil dengan PD-nya, dia nggak gubris apa kata orang, the best banget. Cuman bahasa yang dia lontarkan begini, saya nggak hidup dari dia, saya nggak makan dari dia. Wah, itu the best. Ya, makanya saya bingung. Kesaksian lagi yang tadi saya bilang, nggak tahu kapan dia lahir, siapa di sampingnya, pokoknya keluar aja itu anak. Ya, beda kayak kesaksian yang saya waktu di kos saya. Ya, ada satu perempuan di situ dia hamil, dia bilang begini, nanti kalau saya melahirkan pasti ada Ibu Lasma di kota Semarang. Saya bilang begini, pede banget kamu ya, saya bilang gitu. Betul, apa yang diucapkan itu dia terjadi. Saking kelelahan pada waktu itu saya tertidur di mobil. Akhirnya saya naik ke kamar kos. Teriakan orang ini bilang begini, Bu Lasma. Saya cuma teriak, ngapain kamu teriak-teriak cari nama saya? Terus dia bilang begini, Bu, ini saya sudah pecah ketuban. Loh, saya kaget. Oke, ayo kita turun. Lumayan tangga kos saya itu panjangnya luar biasa. Sambil hamilnya besar, cuma badannya protein yang ke depan. Cuma saya bilang begini, itu orang yang berbuat, saya yang bertanggung jawab. Kalau Malaysia bilang apa? Rumah sakit, korban laki. Kau yang berbuat, kau yang mengingkari. Lumayan saya nunggu sampai jam berapa? 2 pagi, baru tuh laki-laki yang muncul. Sudah mentas. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya hadir di tengah-tengah orang yang bermasalah kehamilan? Di masalah tentang kecelakaan atau di masalah dia mau dipanggil Tuhan. Detik-detik istilahnya, kalau kita mau lihat orang dipanggil Tuhan, itu adalah benar-benar yang dahsyat di saat dia tutup matanya. Coba saya bilang terima kasih kalau saya ada di antara tengah-tengah mereka. Lahirlah anak ini. Sampai usia berapa ada di kos ya? 2 bulan, 3 bulan saya lupa. Kalau saya udah teriak di kamar, keluar, saya bilang ini brokok. Anak itu udah berontak. Karena apa? Refleks kali ya. Ya, jadi istilahnya, sejak dari kandungan memang perut mamanya sudah saya usap-usap. Saya sudah ngomong di dalam kandungan perut mamanya. Apalagi ini orang tahu kali ini anak. Oh iya, waktu aku lahiran ada oma di samping. Jadi setiap saya keluar kos, saya teriak rokok. Asli dia punya reaksi. Saya buka pintunya, dia lompat-lompat. Apalagi anak perempuan, saya suka sekali. Apalagi kalau saya suapinin, ya kan? Dia suka sekali. Apalagi kalau dia mau makan sendiri coklat, wajahnya tuh apa? Penuh dengan coklat. Lucu, anak ini menggemaskan. Sampai di satu titik sebelum dia pindah kos, saya ajak di atas mobil, baru sebentar aja saya pangku di atas mobil, saya setir, anak ini tertidur. Untungnya saya wanita perkasa, walaupun setir satu saya bisa nyetir. Sampai saya posting, ya toh, hebat toh, di mobil anak siapa saya posting dengan 1 jari. Bisa nggak kamu? Belum tentu.
Saya ketemukan satu rekan saya bilang, "Nih aku punya anak perempuan." Ibu ini dia tertawa, dia peluk-peluk. Sementara dia punya anak lagi satu-satu. Saya cuma bilang gini, "Udah, kamu nikah, kembali. Nah, ini janda ditinggal pergi. Nanti kalau kamu punya anak perempuan, saya ambil, saya ngerawat, saya nggak bisa pelayanan." Saya bilang gitu. Asal anak perempuan, saya bilang. Kalau nggak ada perempuan, saya nggak mau. Ternyata rekan saya ini dia girang juga dengan itu anak. Dipeluk-peluk, kenapa? Gemoy. Udah gemoy, istilahnya putih. Wah, makin ngotok lagi. Makanya kita melihat ya, dalam satu hal kehendak hati, Tuhan bekerja dan melakukan perbuatan besar kepada Maria melalui pribadinya. Yang keenam, tentang kesetiaan ya. Yohanes 19 ayat 26, 25-26. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakku." Kesetiaan Maria melekat dalam hidupnya sampai akhir dari perjalanan misi Yesus Kristus. Mati tergantung di kayu salib Golgota menjadi korban tebusan bagi setiap manusia yang berdosa. Kita ini bulan-bulan memperingati Natalan ya, adalah menikmati apa? Makanan yang the best, betul tak? Biasanya di Natalan itu ada punya satu tempat, misalkan merayakan Natal, ada yang nasi, betul tak? Ada yang kue, ada yang kasih door prize, ada yang kasih kado. Kebanyakan kalau kita orang suku-suku Batak, ini umumnya orang HKBP, hadirnya di setiap Natal dan Tahun Baru. Gereja pasti penuh, tapi hari-hari yang lainnya enggak. Karena apa? Ada makanan. Kamu mengingatnya apa? Kalau setiap Natalan, hidupmu selalu ada baju baru atau? Hah? Baju baru. Kamu udah dibeli baju baru nih? Hah? Udah? Berapa potong? Natalan adalah identik dengan semuanya yang baru. Dari atas sampai ke bawah. Bapak saya punya anak 8. Entah kenapa pasti aja punya rezeki. Bapak saya setiap Desember anaknya dibeliin baju ya, dari atas sampai ke bawah. Satu anak hari itu jatahnya 1 juta. Tapi saya gak mau kalah dengan mama saya. Pokoknya kalau kurang 1 juta, saya bilang, "Masih ada sisa, berarti saya bisa beli ini." Tapi saya lihat mama saya the best loh, anaknya 8 ya. 8-8-nya dibawa beli baju Natalan. Saya ingat selalu kalau mau beli baju Natalan ke pasar baru. Dengan berbagai macam, itu 8 anak punya gaya hidupnya masing-masing. Anak yang lain dia nggak akan total. Dia tuh uangnya, kalau saya akan total. Kalau ada lebih, nggak mau beli baju, saya bilang, "Sini mah uangnya buat saya aja nih jajan." Saya bilang gitu kan. Tapi di situ setelah kita Natalan udah dibeli baju, tetangga pasti melihat, betul nggak? Baju baru semua, jalannya berbeda. Sepatu baru, dia tuh, baju baru. Dan saat kita mau ibadah, selalu kita lihat bajunya, betul nggak? Sekarang boro-boro, semua hari adalah baju yang baru, nggak mesti harus Natalan. Karena apa? Saat kita ke mall, saat kita punya uang, pasti kita belanja. Nggak mungkin nggak belanja, ya. Makanya di sini yang ketujuh tentang pengharapan. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Maria menolak setiap pikiran negatif yang memungkinkan dirinya bisa gagal dalam mengikut rencana dan kehendak Tuhan. Ya, makanya di sini Maria tetap percaya kepada Tuhan dan bergerak di alam supranatural dan memelihara pengharapan terhadap keselamatan yang datang dari Tuhan atas umatnya. Satu orang dilahirkan karena benih ilahi mempunyai satu dampak buat seluruh dunia. Bahkan ada pengajaran. Kenapa nama Tuhan ada 3? Nah, ini penjabarannya sulit digambarkan. Kenapa ini lahir ya tanpa ada satu hubungan? Kalian sebut itu juru selamat. Itu satu hal. Pengertian yang banyak perbedaannya. Ya, kita akan belajar di sini cara hidup Maria. Ya, dari semua berikutnya, Maria bersedia menjalani panggilan Tuhan dengan ketaatan. Galatia 1, 15 dan 16.
Tetapi waktu Ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ini pelajaran hidup Maria. Ya, dia tidak akan gubris apa kata orang. Maria akan menggubris apa perkataan daripada Tuhan. Karena kalau kita mendengar apa kata perkataan manusia, kita menjadi lemah. Apalagi kalau kita melihat orang itu yang menyatakan pribadi yang gak benar di atas hidup kita juga akan menjadi lemah. Tapi di sini Maria tidak mendengar apa yang orang katakan. Yang kedua, kesimpulannya, berserah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Sang Pencipta. Ini pelajaran hidup daripada Maria. Ya. Yang ketiga, percaya apapun yang terjadi dan tetap setia. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya. Kita melihat bagaimana Maria punya satu pembelajaran hidupnya. Dia siap melayani. Yang kedua, berserah ke Tuhan. Yang ketiga, percaya apapun dalam setiap kehidupannya. Saya simpulkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memilih kita bukan karena melihat kelebihan kita. Tuhan memilih kita karena kita adalah satu wadah yang dipakai, dimampukan untuk menyatakan kebesaran di atas orang-orang yang kita jumpai. Tapi di sini kita melihat Tuhan melihat satu hal dalam pribadi kita, kepercayaan dalam imanmu yang dapat mempunyai satu hal, ketaatan, kerendahan hatian, dan kesetiaan dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Oke, firman saya cukupkan. Bagaimana di bulan-bulan Desember adalah bulan-bulan Natal, kita selalu memperingati tentang kelahiran Tuhan Yesus. Di sini kita selalu mengingat tentang kebaikan Tuhan melalui seorang wanita yang Tuhan percayakan bernama Maria, yang melahirkan satu benih ilahi, yang melahirkan satu hal destiny buat setiap kita anak-anak Tuhan. Terima kasih. Firman saya cukupkan. Kita angkat pujian seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai akhir kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Bapa. Biarlah hati Maria yang selalu melayani sampai akhir ada dalam setiap kehidupan kami anak-anak. Biarlah hati yang Tuhan percayakan untuk kami memegang janji-Mu, untuk kami bisa melihat cara Tuhan mengerjakan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Kami akan mengingat setiap kekudusan. Kami akan mengingat ke setiap kesederhanaan. Kami akan mengingat tentang keberanian. Kami akan mengingat tentang ketaatan. Kami akan mengingat tentang kerendahan hati. Kami akan mengingat tentang kesetiaan. Kami akan mengingat tentang pengharapan kami di dalam Engkau. Biarlah 7 poin yang Maria lakukan itu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami diberkati, kami diurapi. Biarlah berkat yang terbaik yang datang dari Bapa Yahweh terus ada dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berbicara. Engkau yang punya pengertian buat umat-Mu di tempat ini, lain maupun syarat ulang. Kami berdoa pada hari ini.
Kami bawa bangsa kami Indonesia 38 provinsi ke dalam tangan-Mu. Shalom-Mu memberkati bangsa kami. Diberkati Pak Prabowo dan Pak Gibran. Roh takut akan Tuhan ada di atas setiap mereka. Diberkati keluarganya, diberkati rakyatnya, diberkati buat RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, para menteri, panglima darat, udara, laut, dan kepolisian, dan para hamba-Mu melayani dimanapun berada. Bila kekuatan, hikmah, takut akan Tuhan ada di atas setiap mereka. Terima kasih buat menara doa Polus Kota Semarang. Terima kasih buat Pak Bosuntok, buat Ibu, buat ketiga anak mantu dan cucu dan keluarga besarnya. Tuhan berkati, jagai dan lindungi, diluputkan dari segala apapun juga. Diberkati para staf dan karyawan Polus, diberkati seluruh aset-asetnya. Biar apa yang ditabur bagi hamba-Mu Adonai dan Lasma akan mempunyai satu dampak yang dahsyat buat Pak Bosuntok. Lalu kami akan tinggalkan tempat ini dalam berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai setiap kami. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Kau. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan apa yang dilakukan dikerjakan ke depan, dibuat Bapak Yahweh berhasil. Yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Engkau